Olahraga masih rajin ya Pak ya? Tiap hari. Setiap hari? Tiap hari, kecuali Minggu. Kalau sedang di Jakarta? Kalau sedang di Jakarta, ya. Sekarang frekuensinya Bapak dalam seminggu lebih banyak di Jakarta atau di luar kota? Masih 4 hari di Jakarta, 3 hari di luar kota. Jadi selama 4 hari itu pasti senam pagi? Iya, pasti senam pagi. Demi apa Pak? Demi Indonesia. DI jadinya. Sudah resmi berjaket politisi Demokrat. Hari Minggu 16 Maret. Ya. Bapak pada saat memutuskan ikut konvensi Capres Partai Demokrat mengatakan bahwa berpikir berulang-ulang, tapi setelah diminta dan Bapak menanggapi itu sebagai hal yang setelah serius, diminta dan diminta lagi, akhirnya bilang iya. Ya. Nah, untuk akhirnya masuk ke Partai Demokrat, itu diminta atau Bapak berinisiatif? Begini, ditawari. Jadi diminta tidak, inisiatif juga tidak, ditawari. Para peserta konvensi ini mau nggak menjadi tim kampanye nasional, dan syaratnya adalah harus masuk Demokrat. Jadi sebetulnya ditawarinya untuk menjadi tim kampanye nasional dulu, bukan menjadi anggota Demokrat dulu. Tapi karena persyaratan tim kampanye itu harus anggota, ya berarti harus menjadi anggota. Ketika menghadapi situasi itu, saya berpikir, saya orang Jawa, harus tanggap ing sasmito namanya. Dan sebagai peserta konvensi yang menurut lembaga-lembaga survei rating saya paling tinggi, maka tidak baik kalau saya tidak menjadi anggota Demokrat ketika ada tawaran seperti itu. Perlu waktu lebih lama mana antara mempertimbangkan? Lebih lama dulu. Lebih lama ketika mempertimbangkan ikut konvensi. Kalau ini lebih cepat karena itu tadi, saya menyadari bahwa lembaga survei mengatakan rating saya tertinggi. Kalau saya tidak mau menjadi tim kampanye, kesannya tidak baik. Itu namanya mau nangkanya, tidak mau getahnya. Ya. Rating tertinggi di antara 11 peserta konvensi Capres Partai Demokrat. Seandainya rating saya paling rendah, mungkin juga saya tidak. Mungkin saya seperti yang lain-lain kan juga tidak mau, tapi karena rating saya tertinggi, menurut pendapat saya tidak sopan kalau saya tidak mau. Sekarang kan berarti Bapak tuh politisi ya Pak ya? Begitu ya. Ya apa boleh buat kalau memang harus begitu. Nggak sayang Pak meninggalkan rekam jejak sebagai profesional dan pengusaha? Saya kira karir saya sudah mentok ya, dalam pengertian saya jadi profesional sudah, jadi pengusaha sudah, dan generasi baru sudah muncul. Saya tidak mungkin lagi balik ke Jawa Pos karena generasi yang muda udah jauh lebih bagus dari saya. Saya tidak mungkin lagi balik menjadi pengusaha karena sudah saya tinggalkan 8 tahun, sehingga menurut saya ya ini pilihan yang tersedia. Kalau Bapak jadi politisi, Bapak sudah banyak mendengar kan, misalnya dunia politik tuh misalnya tidak hitam putih, bisa serba abu-abu. Bapak sudah... Saya mencoba akan tidak begitu, dalam pengertian saya mungkin menjadi politisi, tetapi saya pengen tetap menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi fairness. Karena itu misalnya saya melarang teman-teman relawan Jawa Pos untuk menjelekkan orang lain, saya melarang menjelekkan partai lain, dan harus mengalah. Bahwa untuk itu nanti saya tidak survive jadi politisi, tidak apa-apa. Jadi Bapak sudah siap dari awal kalau ternyata dalam tanda petik nih nggak langgeng jadi politisi? Nggak apa-apa. Jadi misalnya saya jadi politisi hanya 1 tahun, hanya 2 tahun juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya harus menjadi politisi dan mengorbankan segala-galanya, harus sikut sana, sikut sini, tendang sana, tendang sini, enggak. Mungkin saya tidak akan lama jadi politisi. Sekarang kan bantu Demokrat untuk kampanye dan pemilu legislatif. Dalam bayangan Bapak, survei kan mengatakan Demokrat suaranya anjlok, kemudian peringkatnya kalau nggak 3, 4, 5. Menurut Bapak nih, kira-kira akan sampai di peringkat berapa Partai Demokrat? Saya tahu itu, karena itu saya bilang tadi, saya tidak mau ada anggapan mau nangkanya, tidak mau getahnya. Saya tahu justru itu menantang. Kalau saya masuk ke partai yang sudah besar, itu sama sekali tidak menantang. Justru masuk partai dalam keadaan seperti yang Anda katakan tadi, justru itu tantangannya. Karena seorang pemimpin itu tidak boleh tiba-tiba enaknya.
Menurut saya tidak matang pemimpin yang mau enaknya saja, harus mau susahnya juga, harus mau tantangannya. Justru di situ nanti akan menunjukkan bahwa ini pemimpin yang lolos dari keadaan yang sulit atau pemimpin yang melambung karena berada di atas kasur yang mendut-mendut, orang Jawa bilang. Jadi nanti akan sekarang lihat. Demokrat menurut Bapak kasurnya mendut-mendut, kasurnya tinggal sekarang kan semua orang lagi susah, tahu kan? Semua orang mengatakan Demokrat lagi susah, tidak punya uang, tidak punya tokoh karena Pak SBY sudah tidak bisa jadi calon lagi, kemudian tidak punya nama, lagi jatuh. Nah, justru itu menantang. Tetapi kenapa saya ke sana, toh partai lain juga kurang lebih sebetulnya juga sama dalam pengertian korupsi. Bahkan menurut itu hasil penelitian, Demokrat kan korupsinya nomor 3. Nomor 1 partai lain, nomor 2 partai lain. Mari kita berpikir andaikan Bapak yang jadi capres dari Partai Demokrat. Tapi kalau suara Partai Demokrat cukup punya tiket untuk punya capres. Kalau kemudian Bapak jadi capres, cocoknya cawapresnya siapa ya Pak? Waduh, terlalu jauh lah mikir itu. Terlalu jauh. Ini kan juga belum tentu. Tentu elektabilitas Partai Demokrat menurut pendapat saya tidak seburuk yang digambarkan oleh para elit di Jakarta. Mungkin di Jakarta merosot ya, di Jakarta, dan itulah yang selalu terdengar di telinga para elit di Jakarta. Tapi kalau kita ke daerah-daerah, saya melihat kenyataan yang berbeda. Kalau ternyata tiket untuk capres tidak punya, tapi bisa berkoalisi untuk mengusung cawapres, Bapak siap jadi cawapres? Saya masih belum berpikir itu sama sekali, karena saya sudah sampaikan, bahkan begini ya, ketika konvensi sudah separuh jalan lebih, saya kirim surat ke Pak SBY menyampaikan, Pak, saya siap dengan ikhlas mengundurkan diri dari konvensi, bukan karena ngambek, bukan karena marah, tetapi saya pengen meniru kultur yang ada di Amerika. Di Amerika itu mula-mula peserta konvensinya juga banyak, tetapi hampir setiap minggu ada yang mengundurkan diri untuk mengendorse yang lain, begitu. Sehingga ketika konvensi sudah lebih dari separuh jalan, biasanya tinggal 2. Seperti Hillary Clinton dan Barack Obama, seperti misalnya. Itu. Yang lain-lain mengundurkan diri, mengendorse. Nah, ini kok kita nggak terjadi ya seperti itu. Konvensi sudah hampir selesai, masih tetap 11 orang. Menurut saya itu kultur yang kurang baik. Kultur yang pendewasaan demokrasi yang tidak kita bangun. Karena itu saya kirim surat ke Pak SBY, Pak, saya saja yang mengundurkan diri, saya rela, saya ikhlas, dan saya akan mengendorse peserta konvensi yang Bapak kehendaki.